Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ganjar telepon Heru Budi, adukan keluhan pedagang pasar Jakut, dijawab, maaf mas, lagi kondangan. Ini berita yang sedang ramai di media sosial dan juga sudah diangkat di media massa. Sahabat sekalian, agenda belusukan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ke Pasar Anyar Bahari Warakas, Jakarta Utara pada Sabtu 25 Juni 2023 mendadak jadi sorotan. Tidak lain karena Ganjar langsung melakukan aksi yang menarik perhatian, yaitu dengan menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi karena merespon keluhan pedagang yang ada di Pasar Anyar Bahari. Halo Pak Gubernur, ucap Ganjar yang menelepon Heru melalui sambungan telepon Sabtu 24 Juni 2023 malam. Ini Pak, saya mau sampaikan keluhan pedagang yang ada di Pasar Anyar Bahari, kata Ganjar. Kemudian dijawab, mohon maaf mas, saya lagi kondangan. Itu jawaban dari PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru. Lantas sambungan telepon tersebut langsung ditutup dan mencoba menghubungi Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono. Sahabat kalian, fakta ini menjadi sorotan ataupun pembahasan karena beberapa hal ya. Dan tentu saja kita dari sisi psikologis bisa melihat bahwa sebenarnya Pak Ganjar ini ingin membantu keluhan masyarakat, begitu. Ingin menyampaikan apa sih yang jadi aspirasi rakyat, gitu. Hanya saja mungkin terlupa di dalam pikiran Pak Ganjar bahwa ketika dia melakukan aksi tersebut, itu sama saja dengan mengatakan bahwa gubernur yang ada di Jakarta atau PJ Gubernur itu tidak tanggap. Itulah kesan yang kemudian bisa muncul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan Pak Ganjar. Walaupun tidak bisa juga 100% seperti itu. Namun, kenapa kemudian aksi itu ditampilkan? Di sini mungkin ada yang namanya hitung-hitungan strategi, kurang matang atau tepatnya kurang tajam gitu ya. Nah, kita bisa bertanya apakah cara Ganjar ini salah atau benar ketika mengontak PJ Gubernur DKI dan Sekda. Kita ketahui bahwa Ganjar Pranowo sendiri adalah sosok yang memang sejak awal banyak mendapatkan catatan kontroversi. Dia sendiri adalah capres yang pernah diberikan sanksi oleh PDIP. Namun sanksi itu ternyata tidak membuat Ganjar Pranowo mendapatkan katakanlah balasan yang setimpal, karena walaupun pernah disanksi akhirnya juga bisa menjadi seorang capres. Kemudian juga beberapa ucapan dia, terutama yang paling terkenal itu adalah kaitan dengan film yang tidak sepatutnya. Dan itulah beberapa kontroversi yang dilakukan atau pernah melekat pada diri Ganjar Pranowo. Nah, kalau kemudian hari ini atau dalam momentum pasar itu Ganjar kembali dapat sorotan, yaitu tidak lain karena memang masyarakat sekarang selalu memberikan penilaian secara kritis dengan apa yang tampil di media. Karena tidak seluruhnya apa yang tampil di media itu betul-betul bisa dianggap sebagai sebuah fakta dalam pengertian ketulusan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat mengapa Ganjar kembali mendapat catatan kritis sebagian pihak dan mengapa aksi yang sebenarnya diharapkan mendapatkan respon positif justru berbalik, ya menabur ataupun menuai respon negatif dari sebagian pihak. Mengapa itu terjadi? Nah, pertama, Ganjar itu sebagai seorang capres. Jadi masyarakat mungkin ingin ada cara-cara yang lebih canggih di dalam upaya komunikasi politik lah, terutama termasuk
ketika ingin mengabarkan pesan kepada publik melalui media sosial ataupun media massa dengan aksi-aksinya. Ya, tidak ada gaya yang seperti itu lagi yang digunakan. Harapan masyarakat mungkin begitu, sehingga ini bisa menjadi masukan bagi tim sukses Ganjar agar lebih inovatif lagi. Ya, ternyata cara seperti itu kurang tepat atau mendapat respon yang tidak sesuai harapan. Yang kedua, Ganjar sendiri masih juga berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang media telah juga memberikan sebuah kabar bahwa masih banyak PR yang harus dituntaskan oleh Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, mulai soal banjir rob, kemudian tenggelamnya beberapa titik dikabarkan begitu ya, karena banjir rob itu sendiri, kemudian angka kemiskinan, wadas, dan seterusnya. Artinya sangat baik kalau kemudian Ganjar Pranowo melakukan aksi itu di daerahnya sendiri. Itu logika masyarakat mungkin seperti itu. Yang ketiga, aksi itu mendapat kritik boleh jadi karena mungkin pekerjaan yang bagus, tapi dilakukan oleh seorang capres, sehingga orang memandang itu pencitraan semata. Ya, sebenarnya bagus-bagus saja yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu, tapi karena dia statusnya sekarang adalah capres, ya orang kemudian melihat dengan cara yang lebih kritis. Yang keempat, secara birokrasi memang agak aneh. Kenapa sesama pejabat daerah bisa seperti atasan dan bawahan? Ganjar kan bukan presiden yang bisa perintah gubernur gitu ya. Tapi ini kaitan dengan aspek birokrasi. Ya memang idealnya sesama gubernur ya saling menghormati gitu ya, tidak kemudian seperti itu caranya. Misalnya bayangkan misalnya Anies Baswedan ya, ini mungkin tidak akan terjadi, tapi kita bayangkan saja kalau Anies Baswedan datang ke pasar di Jateng kemudian nelpon Ganjar melakukan hal serupa, apakah itu akan menjadi sebuah hal yang positif bagi Pak Ganjar? Nah ini kan sesuatu hal yang secara langsung bisa kita coba cerna, bisa kita timbang apakah tindakan tersebut memang betul-betul bisa diterima secara keseluruhan, kan begitu. Nah, kelima, jawaban pembela Ganjar semakin mengundang komentar lebih tajam. Ya, di sini kita lihat bahwa Samara Amani itu membela Ganjar yang memerintah dalam tanda kutip Sekda DKI Jakarta. Kemudian warganet memberikan jawaban ngeles, Pak Jokowi aja nggak pernah gitu ya. Di sini diungkapkan oleh Fajarko Edi, dicutip di situ ya. Semua itu pilihan, bisa disampaikan di depan wartawan, bisa juga lewat WA atau menelepon ketika balik ke hotel. Sekali lagi, semua tergantung niatnya mau gimana. Artinya netizen menilai bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Samara Amani tidak menjadi sesuatu yang membuat publik semakin yakin bahwa pilihan atau aksi Pak Ganjar dalam hal tersebut adalah aksi yang biasa dan tidak perlu mendapatkan sebuah catatan ataupun sorotan. Nah, sahabat kalian, kita bisa melihat bahwa Gubernur Ganjar juga mendapatkan komentar dari Ed Sarah ini ya. Kalau menurut saya lebih bijaksana Pak Ganjar mengadukan masalah tersebut saat tidak bersama warga. Kan bisa dia jawab, nanti saya coba sampaikan keluhan tersebut kepada Pak PJ Gubernur. Jangan langsung nelpon di tempat. Pak Jokowi aja nggak pernah begitu. Ya, itu salah satu komentar mereka. Nah, dengan demikian sahabat kalian, kasus ini atau kejadian ini memberikan satu pelajaran bahwa para calon presiden memang hendaknya lebih memperhatikan apa yang akan ditimbulkan dari reaksi masyarakat. Sehingga kemudian kalau ada yang katakanlah tidak setuju seperti yang dialami oleh Pak Ganjar dalam konteks ini, dia kemudian tidak menjadi heran. Ya, ini kan disampaikan oleh Ganjar seperti ini. Ini soal pelayanan publik biasa saja, karena kemarin saya datang ke salah satu pasar yang telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal.
terus diupload, kok dibully ya? Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Ganjar inginnya masyarakat tuh tahu, tapi kenapa kemudian dibully? Nah, disinilah kemudian dari sisi strategi ataupun cara aksi yang digunakan memang penting untuk betul-betul semuanya diperhatikan dari berbagai aspek. Tapi apakah ini adalah satu kebetulan? Apakah sebuah rekayasa? Dan benarkah itu sebuah hal yang betul-betul terjadi dengan keinginan ataupun harapan yang apa adanya? Ya, kata orang, seorang politisi tersenyum pun adalah politis. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.